Nah, kita mulai aja ya. Udah kelihatan belum? Soal? Suara aku? Udah ya? Suara aku jelas kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja biar cepet, karena udah malam. Ini soalnya tadi Ara yang beda nomor 1 ya, Ra. Tapi aku Iya, dapat Kak. nomor 1 soalnya apa, Ra? Karena aku udah ngerjain yang ini, Bentar, aku baca dulu ya, Kak. kayak nomor 1 doang, Ra, yang beda, Ra. Nomor 1, bahan kimia obat yang harus disimpan dalam wadah tertutup, kedap cahaya, dan pada suhu antara 2-10 derajat Celcius adalah A. Isoniazid, B. Nitrifurazon, C. Nystatin, D. Chloramphenicol, E. Mentol. Jawabannya apa, Ra, itu, Ra? Tadi kata Kak Sally sih chloramphenicol. Salah sih, itu nomor 2 di sini. Tapi mungkin ada di PPT ya, kalau itu ya. Jadi emang kayaknya ada 2 versi ya. Yang ini aku dapat dari, Rizka kan, dari yang Buhar Polia. Ini tulisannya memang untuk program S1 farmasi. Kalau itu kan tulisannya semester 4 ya, Ra, ya? Jadi Iya, Kak. Cuman tadi aku ngeliat chatnya Kak Septi Berta sama ibunya. mhm, Ibunya cuma ngomong gini, tapi di file yang saya kasih soal UTS Kimia Farmasi 2 kan, iya Bu, tapi semester 4 terus nggak dibalas lagi, Kak. ya nggak apa-apa sih, berarti bisa jadi, semakin banyak soal, bisa jadi kan kemungkinan besarnya keluarnya, lebih besar kan. Mungkin karena aku udah terlanjur ngerjain yang ini, kita bahas yang ini dulu kali ya. Nanti kalau ada yang beda lagi lah, mungkin bisa jadi penambah ini wawasan kan untuk besok. Oke. Ya, yang ini aja ya. Berarti yang nomor 1, analisis digunakan untuk mengetahui kualitas bahan, baik identitas, kemurnian, maupun kandungan senyawa aktifnya melalui penggunaan metode analisis. Metode yang melibatkan mikroorganisme. Jadi kata kuncinya di sini mikroorganisme. Karena ada mikroorganismenya, maka pengukurannya disebut dengan mikrobiologi. Nomor 1 karena ada mikroorganismenya, itu kata kuncinya. Karena kalau fisika bukan mikroorganisme, dia kan fisika itu kayak titik lebur, titik didih gitu kan, itu secara fisika. Kalau thermal dia secara panas, panas itu ya sama sih ya, titik lebur juga ya. Ini aku gedein. Nah, itu dia secara thermal juga aku lihat sama, terus dia pakai kurva-kurva, bukan. Kalau imunokimia juga bukan, karena dia kan bahas tentang kayak, berhubungan dengan, kayak DNA-DNA gitu kan secara imuno, ya itu bukan juga. Kata kuncinya adalah mikroorganisme. Jadi nomor 1 adalah, yang mikrobiologi. Kemudian yang kedua, bahan kimia obat. Nah, ini sama nih, dari nomor 2 kayaknya sama deh ke bawah. Bahan kimia obat yang harus disimpan pada wadah steril dan tersil adalah, ini sediaannya secara parenteral kalau nggak salah. Kelihatan ya? Nah, di sini di materi, di bab kemurnian, di situ ditulis, untuk bahan-bahan yang disimpan dalam wadah tertutup rapat kedap cahaya, tempat sejuk, sediaan parenteral, wadah harus steril dan tersil. Nah, di sini disebutin ada kanamisin, ada novobiosin, benzilpenisilin, dan ada chloramphenicol. Makanya nomor 2 jawabannya adalah chloramphenicol, sesuai dengan materi. Nomor 2 jawabannya D, chloramphenicol.
Walaupun nggak disebutin parenteral, tapi ada contohnya di situ. Kemudian nomor Kak 3. Sally, Mhm. izin nambahin, tadi kan Kak Sally buka PPT ya. Iya, Ini yang nomor nomor 1 ada 1 ya? yang nomor 1 berarti ini statin ya Kak? Oh, di mana tuh 1 di nistatin? aku. Yang Oh, bahan kimia obat yang harus disimpan dalam wadah tertutup, kedap mhm. cahaya, dan pada suhu antara 2 sampai Oh, 10 iya iya jawabannya iya. nistatin ya? Oh, iya benar, nih ada ya. Oke. Oke, nomor Ya, 1 berarti terima kasih Kak. nistatin ya, di PPT yang sama. Mhm. Oke, nomor 3. Nomor 3 di sini bagian yang dilingkari itu kan, lebih ke arah struktur ya, struktur gitu kan. Itu aku masukin ke dalam deskripsi obat. Karena kalau uji identifikasi bukan, dia bukan identifikasi. Kalau konstanta fisika juga bukan. Konstanta fisika tuh kayak, titik didih, titik lebut, terus BM itu konstanta fisika. Uji batas juga bukan, kalau uji batas kayak pengujian. Kondisi penyimpanan juga bukan, karena ini lebih ke arah struktur. Berarti lebih ke yang A, nomor 3, deskripsi obat. Kemudian yang nomor 4, masih pada ini, nah cuman ini kan dia, yang dilingkari ini adalah, struktur, rumus molekul sama BM. Nah, BM ini masuk ke dalam konstanta fisika, bobot molekul. Makanya yang nomor 4 ini jawabannya C, konstanta fisika. Ingat aja ada BM, bobot molekul. Berarti dia konstanta fisika. Kemudian nomor 5, informasi umum tentang bahan obat yang diberi tanda. Nah, di sini disebutin, simpan dalam wadah tertutup rapat terlindung cahaya dalam lemari pembeku. Berarti dia kondisi penyimpanan. Nomor 5 jawabannya E, kondisi penyimpanan. Kemudian nomor 6, nah yang dilingkarin ini tertera pada identifikasi secara kromatografi lapis tipis. Nah, di sini, aku lebih melihatnya itu identifikasinya. Kalau identifikasi berarti dia uji identifikasi. Karena ada larutan uji, ada larutan baku di sini. Berarti nomor 6, kata kuncinya identifikasi. Jawabannya B, uji identifikasi. Kemudian nomor 7, yang dilingkari ini kan prokolnya, obat flu prokol. Nah, ini berarti dia masuknya nama brand. Nama, merek dagang ya, prokol. Kemudian nomor 8, yang dilingkari ini, tiap kaplet mengandung parastamol dan sebagainya, ini namanya bahan aktif, nama bahan aktif. Karena kalau dosis bukan ya, dosis kan lebih ke arah berapa kali sehari gitu. Nomor batch juga bukan, tanggal daluarsa juga bukan. Nomor 8 B, masih gampang sih. Nomor 9, nah ini baru dosis, cara pemakaian. Nomor 9 C, dosis. Kemudian nomor 10, ini masuknya nomor batch. Nomor batch itu nomor, aku sih nyebutnya adonan ya, kalau di industri itu, satu batch itu adalah 1 satu kali kali produksi 1 produksi. mesin Kak. Iya, 1 kali produksi dengan menggunakan bahan yang tercatat apa aja gitu kan, terus namanya 1 batch. Nah, ini kode-kodenya ini merupakan nomor batch. Kalau aku dulu nyebutnya adonan, makanya, 1 kali produksi lah gitu. Identitas produksi namanya nomor batch. Kemudian nomor 11, nah ini expire date atau tanggal daluarsa. Ini masih gampang ya. Nah, yang nomor 12 ini ada di materi, materi yang akurasi. Nah, presisi dan akurasi, itu gambarnya sama. Untuk yang ini, yang di tengah, yang nomor 2 ini berarti dia itu presisinya tidak baik, tapi akurasinya baik. Kenapa? Karena dia, masih pada berdekatan, artinya pada lingkaran yang sama, walaupun presisinya tidak sesuai dengan target. Kalau yang target kan cuma 1 nih, tapi yang ini yang di dalam ini masih di dalam satu lingkaran yang sama. Berarti akurasinya baik, presisinya tidak baik.
Ini akurasinya baik, presisinya tidak baik. Itu sama persis sama yang di materi. Ini juga nomor 13. Nomor 13 itu yang ini, yang gambar 3. Kenapa presisinya tidak baik? Karena dia tidak tepat di sasaran. Kan sasarannya lingkaran yang paling kecil kan. Dia itu jauh. Dan dia tidak baik akurasinya karena hasilnya itu benar-benar bervariasi. Lingkaran ini, lingkaran ini, lingkaran. Jadi benar-benar bervariasi. Jadi presisinya tidak baik, akurasinya juga tidak baik. Itu nomor 13. Kemudian nomor 14, masih di materi yang sama, itu gambar 4. Jadi dia berkumpul di tengah, artinya presisinya sangat baik. Dan akurasinya juga baik, karena satu lingkaran ini semuanya di situ berkumpul. Nomor berapa? 14 ya. Presisi baik, akurasi baik, karena dia berkumpul di tengah-tengah target. Kemudian nomor 15 juga ada, dia ini yang gambar 1. Nah, gambar 1 di sini, presisinya baik, akurasinya tidak baik. Gambar 1 di sini artinya itu hasil uji keterulangan memiliki nilai yang saling berdekatan. Namun dia jauh dari target yang tengah. Berarti presisinya baik, akurasinya tidak baik. Itu nomor 15. Nah, kalau misalnya ini lihat gambar dari PPT-nya aja itu juga akan ngerti. Kemudian nomor 16. Nah, ini pakai coret-coretan. Nomor 16 itu diketahui kadar kemurnian aspirin dia itu 99,5 sampai 100,5, ya kan? Ini kadar kemurniannya. Kemudian dikasih akurasi dan presisi berdasarkan data, ada 3 kali pengulangan, di mana 3 kali pengulangan ini kita ambil rata-ratanya. Artinya 97,2 ditambah 97,3 ditambah 97,1. Nah, itu rata-ratanya kita akan dapat X rata-ratanya 97,2. Ini dijumlahin, dibagi 3, kita dapat nilai 97,2. Nah, dari 97,2 ini apakah dia itu masuk range? Ternyata enggak kan, dia meleset jauh. Artinya akurasinya tidak baik. Kenapa akurasinya tidak baik? Karena dia meleset dari target. Kenapa presisinya baik? Karena kalau kita lihat dari hasil data yang pertama dengan data kedua dan data ketiga, ini cuman jaraknya itu 0,1, ini antara 1 sama 2 itu 0,1, dari 2 ke 3 ini 0,2. Artinya dia masih berdekatan hasilnya. Berdekatan hasilnya artinya presisinya baik. Jadi kalau hasil pengulangannya berdekatan, berarti presisinya baik. Walaupun dari hasil rata-ratanya nggak masuk range dari 99,5 sampai 100,5. Dia jauh kan di bawah sini. Jadi dia akurasinya yang tidak baik. Nomor 16 jawabannya B. Kemudian nomor 17, sama kayak tadi, kita ambil si X rata-rata dari 3 data ini, kita jumlahin, kemudian dibagi 3, kita dapat 100,06. Nah, karena kemurniannya 99,5 sampai 105, berarti dia masuk range. Artinya masih masuk dari kemurnian yang disyaratkan. Berarti akurasinya baik. Sebentar. Nah, karena dia masuk range, berarti dia akurat atau akurasinya baik. Dan presisinya bagaimana? Dilihat lagi. Dari data 1, 2, dan 3, ini jaraknya juga sangat berdekatan, cuma 0,1. Dari 1 ke 2, 0,1. Dari 2 ke 3 malah sama persis. Berarti dia presisinya baik. Presisi baik, akurasi baik.
Kemudian nomor 18, kita sama masih dari data, kita ambil rata-rata dari X-nya. Kita umpamain ini X1, X2, X3, kita ambil rata-ratanya, itu dihasilkan X rata-ratanya itu 97,1. Nah, 97,1 itu jauh dari range yang 995, sampai 100,5. Artinya dia akurasinya tidak baik. Kemudian, kalau kita lihat dari datanya, jaraknya itu lumayan jauh ya, dari 97 ke 98,5, 1,5. Dari 98,5 ke 95,8, itu sekitar 3,3. Berarti dia presisinya tidak baik. Sebenarnya, kalau kita udah diajarin ada rumusnya. Jadi dia itu menghitung RSD. RSD itu presisi itu bisa dihitung pakai rumus. Ini rumusnya. Pertama kita cari S-nya dulu, tapi karena kita nggak diajarin, terus juga buat apa kita ngitung-ngitung ini karena nggak ditanya, akhirnya kita cuma ngelihat secara sekilas aja dari pengulangan yang dilakuin si analis ini gitu. Kayak ini kan antara data 2 sama 3 kan jauh, berarti dia akurasinya presisinya tidak baik. Akurasinya juga nggak baik, kenapa? Karena dia tidak masuk range dari kadar kemurnian yang disyaratkan. Nah, kan nomor 18 jawabannya D. Presisi tidak baik, akurasinya juga tidak baik. Jaraknya jauh dari datanya sama dia nggak masuk range. Kemudian nomor 19 masih sama juga. Nah, ini aku coba hitung pakai rumus yang RST, tapi nggak usah juga orang kita nggak ditanya. Nah, jadi dari rata-rata ini, 99,96 dia masuk range. Ya kan? Karena syaratnya 99,5 sampai 100,5. Artinya dia masih masuk. Kalau masuk range artinya akurasinya baik. Terus jarak antara pengulangan data 1, kedua, dan ketiga, ini jaraknya berdekatan. Karena berdekatan, berarti dia ini masih presisinya baik. Nomor 19 jawabannya A. Kemudian nomor 20, kesulitan dalam mengambil sampel padat adalah, ini ada di materi, Bu Ika. Ini, kesulitan pengambilan sampel padat, yaitu yang pertama variasi dalam ukuran partikel, bahan yang tidak homogen, dan variasi dalam partikel. Kalau yang pertama sama yang ketiga itu beda ya. Nomor 1 itu ukuran partikelnya artinya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau yang ketiga ini variasi dalam partikel, partikelnya ada yang kotak, misalnya ya, ada yang kotak, ada yang segitiga, atau ada yang jarum gitu kan. Itu variasi bentuk partikelnya. Jadi nomor 20 itu ini kan, yang benar adalah yang B, ukuran partikel yang bervariasi. Kalau yang A bukan ya, karena yang benar yang tidak homogen. Yang C juga harusnya yang bukan homogen. Ini juga sama. Sumber sampel enggak ya, enggak masuk. Ukuran partikelnya yang bervariasi. Nomor 20 jawabannya B, ukuran partikel yang bervariasi. Kemudian nomor 21, sampel yang mengandung pelarut organik sebaiknya disimpan dalam wadah apa? Itu ada di materi juga. Nih, di sini paling bawah, poin paling bawah, sampel yang mengandung pelarut organik sebaiknya disimpan dalam wadah gelas. Gelas itu artinya wadah kaca ya. Berarti nomor 21 jawabannya D, kaca. Kemudian nomor 22, sampel yang mengandung senyawa anorganik sebaiknya disimpan dalam wadah apa? Masih di sini dalam sampel nih, poin kedua dari bawah ya. Sampel yang mengandung analit anorganik sebaiknya disimpan dalam wadah plastik karena kalium, natrium, boron, silikat dapat dilepaskan oleh wadah-wadah gelas. Dia sebaiknya dengan wadah plastik. Nomor 22 jawabannya A, plastik. Kemudian nomor 23, pada pengujian kadar natrium bikarbonat, Na2CO3, bikarbonat,
bikarbonat NaHCO3. Digunakan sampel sebesar 0,5 gram. Maka analis tersebut merupakan jenis apa? Itu ada di materi juga. Ini di apa nih ya? Titrasi asam basa ya. Nih di sini disebutin kalau makro lebih dari 0,1, semi mikro ini, mikro dan ultra mikro. Ini bakal ada berapa soal nih lumayan ke bawah. Nah, 0,5 gram itu masuknya adalah yang makro karena lebih dari 0,1 gram. Nomor 3 jawabannya D, analisis makro. Karena dia lebih dari 0,1. Kemudian yang nomor 24 0,05 gram. 0,05 berarti dia masuknya semi mikro. Yang ini yang poin kedua ya. 0,05 itu masih masuk antara 0,01 sampai 0,1. Di range ini masuknya 0,05. Maka dia masuknya analisis semi mikro. Nomor 24 jawabannya B, analisis semi mikro. Kemudian nomor 25 masih pada tipe soal yang sama. Pada pengujian kadar natrium bikarbonat dia sampelnya 0,005 gram. Nah, ini kita jadiin miligram dulu dikali 1000. Dari gram ke miligram sama dengan 5 miligram. Baru kita cocokin di sini. 5 miligram itu masih masuk range antara 1 miligram sampai 10 miligram. Namanya analisis mikro. Nomor 26 analisis 25 analisis mikro. Nomor 26 masih tipe soal yang sama. 0,0005 gram dijadiin ke miligram, hasilnya 0,5 miligram. Ini kecil banget nih. 0,5 miligram artinya dia kurang dari 1 miligram. Dia masuk yang mana? Nah, ini analisis ultramikro. Karena dia kurang dari 1 miligram. 0,5 miligram. Jadi nomor 26 jawabannya A. Analisis ultramikro. Ini ada di materi ya. Kemudian nomor 27, peralatan gelas yang tidak perlu dikalibrasi adalah jawabannya gelas ukur. Kenapa? Itu ada di materi juga. Itu materi volumetri. Nah, gelas ukur di sini merupakan alat ukur cairan yang digunakan untuk mengukur volume perkiraan yang diinginkan. Artinya dia itu pakai perkiraan. Artinya dia itu pengukuran yang tidak mengharuskan akurasi dan presisi yang tinggi. Ini alasannya kenapa gelas ukur tidak perlu dikalibrasi, karena memang dia tidak mengharuskan akurasi dan presisi yang tinggi. Artinya tidak disarankan jika kita mengukur sesuatu yang butuh akurasi tinggi, tidak disarankan menggunakan gelas ukur. Artinya penyimpangannya besar. Makanya yang tidak perlu dikalibrasi adalah gelas ukur. Kalau lab ukur jelas perlu, pipet volume juga perlu, buret apalagi, pignometer juga perlu. Artinya yang tidak perlu dikalibrasi adalah gelas ukur. Itu ada di materi Bu Ika. Kemudian peralatan gelas yang perlu dikalibrasi adalah jawabannya labu ukur. Kenapa labu ukur? Kalau pipet tetes di sini tidak perlu ya, karena dia bukan pipet volumetrik. Kalau pipet volume jelas dia perlu karena butuh presisi dan akurasi yang tinggi. Jawabannya labu ukur. Kenapa ada di sini di materi juga? Nah, labu ukur itu perlu dikalibrasi. Maka dari itu tadi kan pertanyaannya alat gelas apakah ya? Peralatan gelas yang perlu dikalibrasi adalah jawabannya A, labu ukur. Kemudian nomor 29. Nah, 29 di sini aku hitung tuh nggak ada jawabannya. Jadi diketahui data kalibrasi buret tuh 50 mili. Ya, bentar pakai coret-coret. Nih.
Jadi kan kalibrasi buret itu kan 50 mili. Berapakah yang ditanya penyimpangannya kan? Penyimpangannya itu berarti hasil dari yang kita hitung berat air hasil penimbangan sebenarnya dikurangi dengan bobot berat air yang ditimbang. Nah, jadi 29 sama 30 ini kan secara sekilas sama kan persis soalnya, tapi beda di berapa pertanyaannya. Berapakah penyimpangan volume mili yang terjadi? Kalau yang 30, berapakah volume atau mililiter air hasil penimbangan yang sebenarnya? Nah, kalau kita lihat sekilas sama, tapi ternyata soalnya beda. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi pertama kali yang kita hitung justru nomor 30 dulu. Setelah kita dapat hasil air hasil penimbangan yang sebenarnya, baru kita kurangi volumenya. Dari yang kita dapetin dikurangi 10. Kenapa 10? Karena memang volume yang ditimbang adalah 10 mili. Kenapa nih? Sebentar. Zoom-nya begini. Cek. Stop share. Iya, ini kenapa ya? Kelihatan nggak sih di kalian? Close aja. Pindah ke PDF-nya. Iya ya, kepencet ya. Nah, pertama justru kita hitung nomor 30 dulu. Kenapa kita hitung? Karena dia kan penyimpangan itu artinya selisihnya kan, pengurangan. Jadi yang nomor 30 itu, yang pertama itu adalah 1 liter, yang ini yang sebelah kanan ya. Biar ada susah jelasinnya. Nah, aku cari annotate dulu. Oke. Nah, ini kan 1 liter di sini sama dengan 1000 mililiter. Pertama kita ubah dulu. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter sama dengan kita hitung gramnya. Gramnya itu dari sini nih. Kita dapat dari sini 995,18. Dia kemudian kita hitung X-nya itu adalah bobot air yang ditimbang. Di sini 10,043. Nah, X sama dengan 10,043 dari sini, dari bobot air yang ditimbang, dikali 1000, 1000 dari 1 liternya ya, dijadiin mili, dibagi berat airnya, itu 995,18. Ini yang ini ya, berat air pada suhu 29 derajat Celcius. 995,18. Jadi hasilnya itu adalah 10,0916. Itu jawabannya yang E. Oke. Ini ya jawabannya yang E. 10,0916. Nah, setelah kita dapat angka ini, dari mana? Ada yang mau tanya nggak? Jadi pertama, 10,043 itu dapat dari sini, dikali 1000. Kenapa 1000? Karena 1 liter dibagi 995,18 dari sini. Itu hasilnya 10,0916. Kemudian ini adalah air hasil penimbangan yang sebenarnya. Kemudian baru setelah kita dapat ini, kita kerjakan nomor yang 29. Nomor 29 ini yang ditanya adalah penyimpangannya. Penyimpangan volumenya. Nah, ini kan udah dalam mili, ya kan? Dikurangi 10 mili yang di sini, volume yang ditimbang 10 mili. Maka 10,0916 ini dikurangi 10, jawabannya 0,0916. Nah, ini nggak ada jawabannya. 0,0916. Ini nggak ada jawabannya. Kira-kira kalian ada nggak yang jawabannya nomor 29 yang ada di ABCDE-nya? Ada yang hitung nggak?
Aku ngitung, tapi aku hasilnya juga nggak ada sih. Tapi aku beda sama Kak Sally. Berapa hasilnya, Ra? 12 aku terakhir belakangnya. 0,0912 ya. Nah iya, nggak ada jawabannya juga. Berarti Ara pakai cara yang sentimeter kubik apa yang ini, yang gram? Kayaknya gram deh, Kak. Sama. Soalnya ini aku ada ubah ke gram dulu. Oh, berarti sama. Mungkin beda di koma-koma belakangnya aja kita ya, Ra. Tapi ini memang nggak ada jawabannya, aku juga bingung. Setelah aku hitung ulang juga tetap aja nggak ada jawabannya. Aku coba yang Kalau pakai. Kak Sally gimana caranya, Kak? Caranya ini, Ra. Kita cari X-nya itu 10,043 dikali 1000 dibagi 995,18. Tuh. Oh, Terus kalau kan aku dapatnya segini. Nah, penyimpangannya berarti dikurangin aja sama volume yang ditimbang. Hasilnya ini. 0,0916. Suara gimana? Kalau aku yang berat air dalam 1 liter ini, aku boleh coret-coret kan ya? Bisa Nggak nggak ya apa. sih, Kak? Bisa Aku sih. coret ya. Iya, ya. Nah, aku zoom waktu. Kalau aku dari yang ini, dikali dulu aku 1000. Terus abis itu kan dapat 0,99518. Dari 0,9918 itu dikali sama 10 mili yang ini. Nah, kalau udah hasil yang dikali 10 ini dikurangi sama ini. Oh, Ini itu ada bukan 9. dikali kali, Ra. Dibagi 1000 ya? Yang 995. Iya, yang ini dibagi 1000. Heeh. Terus kan ntar hasilnya 0, nih. Dari 0, ini ntar dikali sama ini. Jadi hasilnya 9, kan? Iya. 9,99518. Ntar dari hasil ini dikurangin ke sini nih, ditaruh di sini. 9, itu. Hasilnya 0,0912. Bingung juga aku ya. Iya, Kayak kenapa nggak ada, Kak Sally nggak ada, aku juga nggak ada gitu loh. iya. Minimal ada ke 1. Terus ke bawah-bawahnya juga nggak ada jawabannya. Iya sama. Kalau aku kan kemarin diajarin sama temanku. Kalau kata temanku ini soalnya cacat katanya. Soalnya bener-bener nggak ada jawabannya. Berarti sama ya? Sampai nomor 34 kan? Iya, ini aku lingkarin yang nggak ada jawabannya. Sama, aku Tapi juga dilingkarin. kalau misalnya dia benar-benar keluar di UTS, ya kita mau nggak mau harus jawab kan? Jawabannya yang mana? Kalau kata aku sih, kalau misalnya nanti UTS ini keluar, kita ngomong aja kayak kemarin gak sih, kayak nomor 14. Nggak ada jawabannya gitu. Iya. Kalau emang nanti pengawasnya kayak, masa nggak ada, coba hitung dulu gitu. Iya, benar-benar. Kita udah ngitung, kalau misalnya emang nggak ada ya, berarti nanti diesain kali. Jangan Mungkin dong. dibonusin ya. Kayak kemarin Pak Pancan ngomong katanya nanti saya langsung laporin ke Pak Charles gitu kan ya. Tergantung pengawasnya sih, Ra. Kalau misalnya pengawasnya anggap langsung cepet, ya oke lah. Tapi kalau dia kayak, ya udahlah, jawab aja gitu. Ya udah. Ya kalau begitu kan kesel ya. Berarti ini kita skip dulu ya, karena ini aku udah ngitung nggak ada juga jawabannya nomor 31, 32, 33, 34. Dan bukan aku Sama. doang ya. Yang lain gimana? Ara, aku, siapa lagi Aku yang juga nggak ada jawabannya. Viku ya. Kayaknya ada cedian yang salah gak sih? Siapa nih yang jawab? Cek Bu Ikanya aja biar jelas maunya gimana Bu itu. Ika nggak ngebales Kak. Orang Kak Septi Berta aja nanya dokumennya Itu kan yang versinya mana. Septi. Coba sekarang versinya Septi kali aja, Ra. Diserbu. Coba deh Kak Sally. Tapi jam segini nggak apa kali ya? Udah tidur kali. Besok pagi aja. Iya ya, kita masih ada waktu sih, kita sore ya. Ya nanti coba kali pagi
online, nanti aku coba tanya. Karena ini soalnya banyak kan ya. Dari 29, 31, 32, 33, 34. Nah, lumayan kan 5 soal. Oke, sekarang kita skip dulu ya. Kalau caranya sih nanti kurang lebihnya sama semuanya kayak gini pakai caranya. Penyimpangannya juga sama, tinggal selisihnya. Sekarang kita nomor 35 untuk menghemat waktu deh ya. 35 ini, oh ya ini Zoom-nya mau habis nih, nanti kalau misalnya mati kita sambung aja ya pakai link yang lain. Konstituen aktif yang diuji pada proses titrasi dinamakan, dia jawabannya analit. Itu ada di materi istilah istilah volumetrik. Analit adalah konstituen aktif kimia yang diuji. Ini jawabannya 35B, analit. 36, larutan yang diketahui konsentrasinya dan digunakan dalam pengujian metode titrasi dinamakan 36, jawabannya A.